minggu pertama, bisa minggu kedua, bisa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Nizam. Ya, untuk video sebelumnya itu kan saya menampilkan sebuah wawancara sama Pak Kusno. Beliau adalah sekretaris Gereja Kristen Mojokerto. Saya bertanya banyak sekali, banyak ilmu yang saya dapatkan dari sejarah unduh-unduh, lalu merembet ke sejarah Gereja Kristen Mojokerto gitu ya. Sementara saya bahas dulu sejarah unduh-unduhnya, karena ini memang bertepatan dengan tugas saya, mata kuliah antropologi begitu ya. Nah, saya melihat dua sisi, dari segi agama dan dari segi kebudayaan. Namun tugas saya itu lebih kepada budayanya. Saya memakai teori sastralisan untuk membedah tradisi tersebut ya. Fungsi sastralisan ala Dundes gitu ya, dalam tradisi riaya unduh-unduh. Lalu sama dosen saya, karena dalam percakapan, dalam kegiatan unduh-unduh itu terdapat doa-doa yang di situ memakai bahasa Jawa ya, rata-rata bahasa Jawa. Lalu saya disuruh untuk membuat dua kajian, dari segi budayanya dan dari segi bahasanya. Kalau dari segi budaya saya lebih kepada sastralisannya, kalau segi budaya itu lebih kepada semantiknya begitu ya. Dan sekarang masih proses, semoga bisa ini ya, saya buat tesis seperti itu, karena memang unik sekali tradisinya. Begini, saya akan membedah secara umum ya. Kalau dari segi agama itu memang asal usul dari unduh-unduh ini adalah doa begitu ya, doa jelas mat ya. Pendeta yang awalnya terilhami dari trilogi ajarannya, ajaran Kristen kan itu ada kesehatan, ada memberi dan sebagainya. Pokoknya ada trilogi itu. Beliau melihat ya, jemaahnya itu kok banyak yang kurang mampu atau miskin gitu ya. Lalu mereka diajak berembuk, bagaimana kalau kita ketika panen itu menyisihkan padi-padian hasil bumi itu, lalu kita berikan pada jemaat yang miskin itu tadi. Makanya Pak Kusno itu bilang embrio dari unduh-unduh sendiri ini adalah lumbung miskin. Lumbung miskin itu apa? Salah satu tempat ya, yang awalnya dulu itu tempat untuk menyimpan padi-padian yang akan dibagikan kepada orang miskin tersebut. Maka berkembanglah sampai saat inilah. Awalnya kan ini ya, orang punya padi-padian begitu ya, panen, lalu dikumpulkan di gudang. Nah, setelah itu berkembang lagi, karena memang dulu masih menganut kepercayaan Jawanya ini kuat sekali, ada namanya Bathara Kala dan sebagainya, yakni makhluk halus yang bisa menghancurkan atau menggagalkan panen. Maka diadakanlah doa. Makanya dalam unduh-unduh itu ada namanya kebetan, keleman ya, seperti itu adalah rangkaian doa. Kebetan itu adalah doa yang diucapkan ketika awal tanam. Ini diharapkan penanaman ini bisa berhasil. Lalu keleman kalau kita orang tani itu lep-lep gitu ya, mengairi padi. Nah, itu juga dilakukan doa-doa. Maka kok ini ya, setelah jadi awalnya kan ini hanya menyimpan hasil panen ke gudang, lalu beralih lagi bagaimana kalau kita doakan ya, dari mulai proses penanaman, panen hingga ke lumbung miskin. Ini doa adalah terjadinya kebetan dan kelemahan itu. Lalu berkembang lagi bagaimana kalau kita arak gitu ya, kita arak dari tempat, dari rumah ke gereja utama itu kita arak. Lalu berkembang sampai saat ini. Itu bagaimana kalau padi-padian ini kita bentuk
sampai pada akhirnya pada puncaknya itu pelelangan, dan uang-uang itu tetap disumbangkan untuk ke gereja ya, seperti itu. Nah ini dari apa, makanya ada tugas saya yang lain itu juga mengenai unduh-unduh, itu saya bahas mengenai sinkretismenya. Nanti kita bahas seperti itu, perpaduan agama Kristen dan Jawa, karena banyak sekali perkembangan yang terjadi sampai saat ini. Karena awalnya Jelesma ini melakukan pengakuan bahwa kita ingin menjadi mandiri, gereja yang mandiri. Akhirnya tahun 1923 itu menyatakan kemandirian, sampai hari ini tahun 2023. Maka sekarang ditetapkanlah ya bahwa tradisi unduh-unduh ini adalah tradisi warisan tak benda yang dilaksanakan setiap bulan Mei minggu ke-2, seperti itu. Dan jadi kenapa seperti itu, karena memang yang datang itu dari luar Jawa, luar pulau, luar kota, luar provinsi, maka harus dibutuhkan tanggal yang tetap, seperti itu. Nah kembali lagi ya, bahkan ada sekarang itu beberapa blog yang berpartisipasi dalam acara unduh-unduh tersebut. Ada gereja Mojo Tengah, Mojowangi, Mojoroto, Mojoduku, mereka itu membuat hiasan ya, mereka membuat hiasan bangunan-bangunan dari padi-padian, dari hasil bumi, dirangkai sedemikian rupa lalu diarak ke gereja utama, yakni gereja Kristen Mojowarno. Nah inilah yang menjadikan tradisi ini berkembang sesuai dengan zamannya. Kalau zaman dulu hanya padi-padi yang hasil bumi lalu dibawa ke gereja, sekarang dibentuk sedemikian rupa ya seperti ini, itu diarak ke gereja. Bahkan karena diperlombakan begitu ya, makanya sampai ada yang menambahkan barongsai, drum band, jaranan dan sebagainya. Itu adalah tambah-tambahan untuk menarik masyarakat umum yang melihat arakan tersebut. Nah sekali lagi, pada dasarnya unduh-unduh ini adalah embrionya adalah lumbung miskin, ya ini memberi ya. Kalau kita dalam Islam, siapa yang memberi, siapa yang bersedekah akan dibalas dengan kebaikan. Sama halnya orang Kristen tersebut, mereka istilahnya itu persembahan ya, kembali lagi. Jadi mereka dalam 1 tahun itu misalkan setiap blok ya, blok Mojoduku itu yang saya wawancarai ya, yang saya wawancarai itu mereka bercerita, mereka membuat 12 seksi, bagian menarik dana, bagian ini, bagian desain, bagian buat, bagian ketok pring dan sebagainya. Dan itu adalah salah satu fungsi dari sastra lisan kerukunan gitu ya. Jadi tidak hanya umat Kristiani yang membuat, orang Muslim juga ikut bantu pada waktu bangunan untuk diarak itu. Lalu uangnya dari mana? Karena waktu saya tanya itu bisa hampir 30 juta. Jadi itu adalah patungan, setiap kali beribadah mereka menyisihkan uang untuk dibuat acara tahunan itu. Tidak hanya uang ya, mereka bisa menyumbangkan atau memberikan persembahan berupa pisang, buah-buahan, ketela, kambing, sapi, lalu diarak ke gereja utama. Semuanya beberapa blok itu dilelang, tetap kembali hasil lelang itu akan kembali kepada kemaslahatan umat Kristen yang ada di sekitar gereja Kristen Mojowarno, seperti itu ya. Nah mungkin itu dulu, nanti kita lanjut lagi. Jangan lupa subscribe, semoga saya selalu bisa memberikan konten edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.